Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Aril. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas parlemen sebesar 4%. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% diubah lewat sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis 29 Februari 2024. Lewat putusan nomor 116/PUU/21/2023 tersebut, MK mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem tentang penerapan ambang batas parlemen sebesar 4%. Sebagai penjelasan sederhana, ambang batas parlemen 4% berarti hanya partai yang mendapatkan suara nasional 4% atau lebih yang bisa mendapatkan kursi DPR RI di Senayan. Artinya partai yang mendapatkan suara di bawah 4% dari total suara nasional tidak akan mendapatkan kursi DPR RI, dan suara yang sudah didapatkan oleh partai tersebut dalam pemilu DPR nasional akan hangus dan sia-sia. Jadi partai baru atau partai kecil yang hampir semua suaranya tidak sampai 4%, otomatis tidak bisa menempatkan wakilnya di DPR RI karena suaranya hangus. Dalam petitumnya, Perludem menganggap bahwa ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% tersebut menghilangkan suara rakyat atau pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Putusan MK tersebut menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang menilai bahwa putusan tersebut adalah jalan untuk memudahkan partai baru seperti PSI atau Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, untuk bisa masuk ke parlemen DPR RI. Karena diketahui bahwa Partai PSI yang pada Realkon KPU per 2 Maret 2024 pukul 10 masih mendapat suara sebesar 3,12%. Artinya ada di bawah 4%, dengan proses penghitungan berjalan sejauh 65%. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa putusan MK tersebut sudah tepat karena ambang batas parlemen 4% terlalu tinggi dan hanya akan menguntungkan partai besar dan menyebabkan banyak suara masyarakat yang mencoblos partai kecil menjadi terbuang sia-sia. Video ini akan mengupas secara singkat poin-poin penting dalam putusan MK nomor 116 tahun 2023 meliputi tujuan ambang batas parlemen, mengapa Perludem menolak ambang batas parlemen 4%, dan kapan putusan MK yang mengubah ambang batas parlemen 4% mulai berlaku. Oh iya, untuk teman-teman yang mau tahu lebih detail mengenai apa itu ambang batas parlemen, bisa nonton video mengenal ambang batas parlemen yang linknya ada di deskripsi. Simak video ini sampai tuntas agar kita semakin cerdas. Buat kalian yang bertanya-tanya mengapa ada ambang batas parlemen untuk mendapatkan kursi DPR, maka jawabannya adalah untuk penyederhanaan sistem kepartean. Karena tanpa ambang batas parlemen akan ada banyak partai politik di parlemen sehingga tidak efektif dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, di beberapa negara melakukan rekayasa terhadap sistem pemilu proporsional agar menghasilkan sistem kepartean yang lebih sederhana. Artinya hanya ada sedikit partai yang duduk di parlemen. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan dan memudahkan pemberian dukungan kepada keputusan presiden. Karena semakin banyak partai di parlemen, maka semakin rawan terjadi gontok-gontokan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengajukan permohonan ke MK tertanggal 28 Agustus 2023. Perludem memohonkan kepada MK agar menyatakan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Perludem memohon agar pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Salah satu argumen dari ahli yang dihadirkan Perludem adalah bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah.
Artinya setiap orang punya satu suara yang sama, setara nilainya, dan berhak diwakili secara proporsional. Menurut Perludem, ambang batas parlemen mesti dirancang dengan rumusan yang terukur, rasional, dan terbuka, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi partai politik yang akan diikutkan dalam proses konversi suara di parlemen, akan tetapi juga sangat penting untuk memperhatikan bagaimana agar suara pemilih yang terbuang sekecil mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tadi disebutkan, yaitu pemilu proporsional, bahwa semakin kecil suara yang terbuang, maka representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan dan semakin proporsional pula hasil pemilu. Menurut Perludem, penggunaan ambang batas parlemen tetap diperlukan guna menyaring partai-partai politik yang tidak memiliki dukungan signifikan untuk memasuki parlemen agar tidak menambah kerumitan dalam pengambilan keputusan. Pada titik inilah diperlukan ambang batas parlemen yang optimal. Jadi di satu pihak mampu menyaring partai politik yang memiliki dukungan yang tidak signifikan supaya bisa disingkirkan dalam tanda kutip, dan di lain sisi juga bisa memperkecil suara yang terbuang agar hasil pemilu tetap proporsional. Jadi intinya Perludem setuju dengan adanya ambang batas parlemen, tapi tidak setuju dengan angka 4% yang tidak jelas asal-usul rumusnya dan justru membuang-buang suara. Membuang-buang suara maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat di tabel berikut. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ambang batas parlemen menghanguskan suara orang-orang yang nyoblos partai yang nggak lolos ambang batas parlemen. Jadi kalau teman-teman mencoblos partai A, ada sekian juta suara, tetapi kemudian partai A tidak lolos ambang batas parlemen, tidak dapat suara 4%, maka suara dari teman-teman yang mencoblos partai A akan hangus atau diabaikan dan menjadi sia-sia. Jadi menurut Perludem, pengaturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% telah secara nyata dan faktual menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional karena banyak suara yang hangus dan tidak terwakili di DPR. Dan hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, kemudian juga tidak memberikan keadilan pemilu sebagaimana dijamin dalam pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945, dan juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Perludem memberikan saran agar partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas parlemen perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran yang pertama, bilangan 75% dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan ditambah 1 dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan. Dalam hal hasil bagi, besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud pada huruf A menghasilkan bilangan desimal dilakukan pembulatan. Jadi, menurut Perludem, ambang batas 4% harus diubah dengan rumus yang bergantung dengan besaran rata-rata daerah pemilihan dan jumlah daerah pemilih. Dengan menghitung rata-rata besaran daerah pemilihan, jumlah kursi dan jumlah daerah pemilihan pada 4 pemilu DPR terakhir, apabila dibulatkan maka ambang batas parlemen efektif untuk pemilu DPR adalah 1% dari suara partai politik nasional. Menurut Perludem, besaran ambang batas parlemen 1% mampu menyaring partai politik yang tidak mendapatkan dukungan secara signifikan dari pemilih, sekaligus mampu menjaga hasil pemilu tetap proporsional. Dalam amar putusannya, MK menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Jadi intinya untuk pemilu 2024 yang sudah berjalan ini, ambang batas parlemen sebesar 4% tetap berlaku. Sedangkan untuk pemilu DPR mendatang, ambang batas parlemen 4% wajib diubah. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!